Selamat pagi peserta didik sekalian. Pada semester 2 ini, pelajaran prakarya dan kewirausahaan akan diajarkan oleh Miss. Perkenalkan, nama Miss Rismaini Keliat. Kalian boleh memanggil saya Miss Rizke. Baiklah, pelajaran pertama kita di semester ini adalah wirausaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Oke, mari perhatikan slide berikut ini sambil membuka buku kalian halaman 3 sampai halaman 6. Peserta didik sekalian, keberadaan produk kerajinan pada mulanya diciptakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Proses pembuatan produk kerajinan dilakukan dengan turun-temurun dan dikerjakan melalui keterampilan tangan secara manual dan sederhana. Perlu kita ketahui, yang dimaksud dengan wirausaha itu adalah seseorang yang terbilang pandai atau memiliki bakat dalam mengenali produk baru. Wirausaha adalah seseorang yang pandai dalam menentukan cara produksi yang baru. Wirausaha juga dapat dikatakan seseorang yang pandai dalam menyusun operasi dalam pengadaan produk baru. Juga wirausaha adalah seseorang yang pandai dalam memasarkan produk baru. Jadi itulah yang dimaksud dengan wirausaha. Jenis objek budaya lokal terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah budaya non-benda. Budaya non-benda ini diantaranya pantun, cerita rakyat, tarian, dan upacara adat. Yang kedua adalah objek budaya. Adapun objek budaya diantaranya pakaian daerah, wadah tradisional, senjata, dan rumah adat. Kegiatan wirausaha ataupun sumber daya usaha kerajinan non-benda didukung oleh manusia, uang, bahan, peralatan, metode atau cara kerja, dan pasar. Yang pertama, manusia. Dalam pendekatan ekonomi, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor produksi di samping tanah, modal, dan keterampilan. Jadi manusia adalah unsur manajemen yang paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, yang kedua adalah uang. Uang adalah salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang adalah alat tukar dan alat penukar nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan bisa diukur dari sejumlah uang yang beredar di suatu perusahaan ataupun industri. Yang ketiga adalah material. Perusahaan pada umumnya tidak membuat sendiri bahan mentah yang dibutuhkan, melainkan membeli dari pihak lain. Karena itu, manajer perusahaan berusaha agar dapat memperoleh bahan mentah dengan harga yang termurah dengan menggunakan pengangkutan yang murah dan aman. Yang keempat, teknologi atau mesin. Mesin ini mempunyai peranan penting dalam proses produksi setelah terjadinya revolusi industri dengan ditemukannya mesin uap, sehingga banyak pekerjaan manusia yang dapat digantikan ataupun dibantu oleh mesin. Yang kelima adalah metode. Metode kerja sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja dapat berjalan efektif dan efisien. Metode kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik yang menyangkut proses produksi ataupun administrasi, tidak dapat terjadi begitu saja, melainkan memerlukan waktu yang cukup lama. Yang terakhir adalah pasar. Pemasaran produk mempunyai peranan yang sangat penting karena apabila barang yang diproduksi tidak laku di pasaran, proses produksi barang akan berhenti. Artinya, proses kerja pun tidak dapat berlangsung. Berikutnya kita lanjutkan ke perancangan dan produksi kerajinan objek budaya lokal. Setiap daerah di Indonesia memiliki objek budaya lokal yang berbeda-beda. Objek budaya lokal
material, dan teknik khas daerah merupakan potensi yang harus dikembangkan sehingga lestari dan bermanfaat bagi daerah. Pengembangan dari setiap objek budaya lokal tersebut akan menjadi kekayaan bersama yang luar biasa yang akan memberikan warna bagi kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. Salah satu kekayaan pengembangan objek budaya lokal adalah melalui pengembangan kerajinan. Adapun proses perancangan kerajinan, yang pertama pemilihan sumber inspirasi atau pencarian ide pokok. Salah satu dari kita bisa saja memiliki ide tentang suatu bentuk unik yang akan kita buat. Ide bentuk tersebut akan menuntut kita untuk memikirkan teknik apa yang tepat digunakan dan produk apa yang tepat untuk bentuk tersebut. Nah, yang kedua, pembuatan sketsa ide. Ide-ide rancangan dapat digambarkan pada sebuah buku ataupun lembaran kertas dengan menggunakan pensil, spidol, ataupun ballpoint. Yang ketiga, pemilihan ide terbaik. Setelah kamu menghasilkan banyak ide-ide dan menggambarkannya dengan sketsa, mulai pertimbangkan ide mana yang paling baik, yang paling menyenangkan, dan memungkinkan untuk dibuat. Nah, yang berikutnya, membuat studi model. Nah, sketsa ide yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi, artinya hanya digambarkan pada bidang data. Kerajinan yang akan dibuat berbentuk 3 dimensi. Yang berikutnya, perencanaan produksi. Tahap selanjutnya adalah membuat perencanaan untuk proses produksi ataupun proses pembuatan kerajinan tersebut. Prosedur dan langkah-langkah kerja dituliskan secara jelas agar pelaksanaan produksi dapat dilakukan dengan mudah dan terencana. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah Miss jelaskan bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di minggu depan. Ingat, tetap jaga kesehatan.